Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haimatun Nurul Hasanah dari kelas PGMIG. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Tauhid. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang iman, kafir, dan syirik. Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari pastinya memerlukan interaksi, atau dengan kata lain, interaksi sosial. Dalam melakukan interaksi sosial ini, manusia yang paling penting harus mempunyai akhlak atau perilaku yang baik. Jika manusia tidak mempunyai sifat, akhlak, atau perilaku yang baik terhadap manusia yang lain, maka akan menghambat interaksi sosial ini dan bisa jadi akan membuat masalah dengan manusia yang lain. Dalam interaksi sosial ini juga harus diperlukan tentang keimanan dan ketakwaan, karena kita berinteraksi sosial tidak hanya dengan sesama agama, akan tetapi juga berbeda agama. Oleh karena itu, kekuatan keimanan dan ketakwaan yang harus kita pegang erat-erat tidak boleh sampai lepas dari genggaman kita. Akan tetapi pada zaman ini tentang keimanan dan ketakwaan dalam masyarakat umum sudah hal yang biasa, tidak menjadi hal yang utama. Terlebih keimanan dan ketakwaan hanya sebagai arti bahasa saja. Oleh karena itu, sebagian orang tidak terlalu mengedepankan tentang keimanan dan ketakwaan mereka. Padahal keimanan dan ketakwaan sangat penting untuk seluruh umat, apalagi Islam. Yang pertama yaitu tentang iman. Dalam Al-Quran, iman itu selalu berkaitan dengan amal perbuatan baik berupa melakukan rukun-rukun Islam atau yang lainnya, akan menyebabkan manusia itu berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Iman dari segi lughah yaitu kata iman berarti at-tasdiq, yang artinya pembenaran. Inilah makna yang dimaksud dengan kata mukmin dalam surat Yusuf, yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan membenarkan kami walaupun kami orang-orang yang benar. Dari ayat di atas, makna mukmin yakni orang yang membenarkan. Adapun makna iman dari segi istilah, pembenaran atau pengakuan hati dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sama sekali. Tanpa ada ragu atas segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diketahui dengan jelas sebagai ajaran agama yang berasal dari wahyu Allah. Dalam sebuah hadis didefinisikan tentang iman, yaitu tentang hadis riwayat Bukhari yang artinya iman adalah meyakini dengan hati, menetapkan dengan lidah, dan melaksanakan dengan perbuatan. Yang kedua tentang kafir. Kafir dalam bahasa Arab kafarah, kafir keluar, kafarah kufar, secara harfiah berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Sedangkan pengertian kafir menurut istilah adalah kebalikan dari iman. Jika iman itu meyakini dengan keyakinan tanpa keraguan, akan tetapi kafir ini adalah kebalikannya, yaitu tentang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah sampai kepada kita dengan jalan yang yakin dan pasti. Jadi orang kafir adalah orang yang mengingkari atau tidak meyakini ajaran Islam yang seharusnya diimani dan dijalankan. Macam-macam kafir sendiri. Yang pertama yaitu kafir dhimmi, yakni orang kafir yang tinggal di negeri muslim memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, yaitu seperti membayar pajak, uang keamanan, upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya atau jiwanya.
Ketika mereka tidak membayar pajak tersebut atau jizyah tersebut, maka jizyah tersebut dapat digugurkan darinya kepada pemerintah Islam, dapat ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam. Sementara itu, kaum muslimin juga dikenakan kewajiban membayar pajak seperti membayar zakat. Yang kedua yaitu tentang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad sendiri yakni orang yang memiliki perjanjian terikat, perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya dengan kaum muslimin yang berada atau yang bertugas di negeri kaum muslimin. Tidak boleh disakiti selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya. Seperti jika mereka tetap membayar pajak, membayar jizyah, maka mereka harus tetap dilindungi oleh negara tersebut. Jadi mereka juga tidak boleh disakiti. Yang ketiga yaitu tentang kafir mustakmin. Kafir mustakmin yakni orang yang datang dari negara kafir, baik utusan, pedagang atau selainnya yang memiliki jaminan dari penguasa, umara atau seorang muslim. Yang keempat yaitu tentang kafir harbi. Kafir harbi adalah orang yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan, dibunuh atau diperangi. Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka. Merekalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diperangi. Jadi untuk kafir harbi ini sendiri, mereka itu halal darahnya juga halal untuk ditumpahkan atau dibunuh, diperangi, karena mereka sendiri datang untuk memerangi kaum muslimin. Jadi untuk memerangi ke mereka itu halal, karena mereka yang pertama tidak ada yang menjamin keamanan mereka dari kaum muslimin, tidak membayar jizyah juga, tidak membayar pajak. Maka dari itu untuk memerangi mereka atau membunuh mereka itu halal darahnya. Tentang yang selanjutnya yaitu tentang syirik. Secara bahasa, syirik adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih. Pengertian syirik secara istilah berarti menghadirkan tandingan atau sekutu bagi Allah atau menuhankan zat selain Allah. Para ulama menyebutkan syirik bisa dilakukan dalam perkara ketuhanan atau ibadah. Jadi di sini syirik yang bisa kita simpulkan secara umum yaitu menyembah selain Allah atau menuhankan benda atau berhala atau yang lainnya selain Allah. Jadi mereka itu menyembah, beribadah seperti beribadah kepada berhala, beribadah kepada yang lainnya. Jadi mereka menggandakan Tuhan mereka. Secara umum, orang yang berbuat syirik adalah orang yang beribadah kepada selain Allah atau menghadirkan sekutu dalam beribadahnya. Mereka mengakui ada sekutu yang mengatur alam semesta ini dan ada sekutu lain yang memiliki nama-nama serta sifat-sifat mulia. Sedangkan secara khusus, pengertian syirik berarti beribadah kepada selain Allah. Syirik bukan hal yang remeh. Berbuat syirik artinya melakukan dosa besar. Jadi bahkan syirik termasuk dosa dan kezaliman yang paling besar. Merangkum pelaku syirik menyandingkan kekuasaan makhluk atau bahkan benda mati dengan kekuasaan Allah. Misalnya meyakini sebuah berhala bisa mengabulkan doa, mendatangkan rezeki, menyembuhkan penyakit. Itu sudah termasuk syirik. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Barang siapa mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jadi kesimpulannya, syirik adalah dosa besar, dan jika ada pelaku yang berbuat syirik, maka jaminannya dia adalah kekal di neraka. Macam-macam syirik. Syirik jelas adalah perbuatan dosa besar, terutama jika sampai keluar dari agama Islam, sehingga jelas bahwa hukumnya adalah haram. Syirik terbagi menjadi berbagai jenis, dua jenis. Yang pertama yaitu tentang syirik akbar, artinya menjadikan selain daripada Allah SWT sebagai tujuan beribadahnya. Misalnya memohon, bernazar sesuatu kepada selain Allah. Dan pastinya syirik akbar ini atau syirik besar ini langsung kekal di dalam neraka, karena sudah berani bernazar memohon kepada selain Allah. Ada perbuatan syirik yang termasuk dalam syirik akbar, yaitu syirik dalam berdoa, perbuatan orang musyrik yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah, padahal tiada kekuasaan atau kuasa yang mengabulkan semua doa kecuali Allah SWT. Syirik asghar sendiri yaitu syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang oleh syarak dinyatakan sebagai perbuatan namun tidak menyampaikan keluar dari agama Islam. Akan tetapi jika syirik asghar atau syirik kecil ini dilakukan secara terus-menerus oleh si pelaku, maka bisa jadi si pelaku tersebut akan mengarah kepada syirik yang besar atau syirik akbar, karena perbuatan syirik asghar itu dilakukan secara terus-menerus. Adapun macam-macam syirik asghar yaitu ada dua. Yang pertama, syirik zahir. Syirik zahir yaitu syirik yang nyata yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan benda-benda atau jimat, seperti mereka menggunakan gelang, kalung, atau yang lainnya untuk menangkal bahaya atau menangkal penyakit. Yang kedua yaitu tentang syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik ini bersumber dalam hati seseorang, bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan, namun tak ditunjukkan oleh perbuatannya. Seperti riya, yaitu contohnya jika mereka bersedekah ingin dipuji, jika ia bersedekah tapi niatnya hanya pamer, itu bisa saja termasuk dalam syirik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihannya itu semata-mata hanya datang dari Allah SWT. Dan mungkin jika ada perbuatan atau kata-kata yang salah atau menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhiran, wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.